Halo sahabat pemimpin, kembali bersama dengan saya Sunjoyosu dalam program YouTube Ganesha Kalpataru Satya. Kita akan bahas satu konsep yang sangat menarik ketika di dalam video sebelumnya kita bicara tentang mapping potential leaders. Kita akan bicara tentang nurturing potential leaders. Apa makna nurturing? Nurturing itu berarti mengasuh, membimbing step by step. Jadi, bagaikan seorang pemimpin yang masih potensial, yang belum mahir, perlu dipandu dengan baik. Mari kita belajar bersama-sama. John C. Maxwell di dalam buku Developing the Leaders Around You mengatakan bahwa nurturing potential leaders ini adalah the leaders crucial task. Ini adalah tugas krusial seorang pemimpin dan Anda harus lakukan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, John katakan, nurturing has the ability to transform people's lives. Kita dapat melakukan transformasi kehidupan orang lain melalui nurturing. Maka John memberikan satu formula yang sangat baik, disebut oleh beliau dengan singkatan BEST. Believe in them, encourage them, share with them, and trust them. Kunci ini tidak sulit untuk dipahami dan Anda bisa lakukan dimanapun dan kepada siapapun. Termasuk anggota keluarga, termasuk komunitas Anda, termasuk para pemimpin dalam perusahaan Anda, dan termasuk di dalam partner bisnis Anda. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk bisa melakukan nurturing potential leaders? Saya akan memberikan beberapa tips yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, choose a leadership model for yourself. Setiap pemimpin besar dimulai dari memimpin diri sendiri. Oleh sebab itu, Anda harus memilih model kepemimpinan yang paling tepat untuk diri Anda. Pertanyaan-pertanyaan yang akan menolong Anda adalah, apakah saya layak di dalam kehidupan menjadi teladan untuk diikuti? Yang kedua, apakah kehidupan saya memiliki pengikut? Artinya apa? Artinya Anda diminati, Anda menjadi daya tarik bagi orang lain. Yang ketiga, apakah kekuatan utama Anda yang sangat menonjol memengaruhi orang lain untuk mengikuti keteladanan Anda? Yang keempat, apakah keteladanan menghasilkan para pemimpin lain? Apakah Anda memiliki itu? Kemudian yang berikutnya, apakah kekuatan yang Anda miliki sebagai seorang pemimpin panutan itu menghasilkan kembali di dalam kehidupan Anda? Maksudnya adalah ketika kita punya model seorang pemimpin yang kita sungguh-sungguh admire about dan Anda bisa menduplikasi keteladanan itu dalam kehidupan Anda. Kalau tidak, sama sekali tidak ada manfaatnya. Yang berikutnya adalah apakah kekuatan model yang Anda miliki itu betul-betul bisa menghasilkan kehidupan Anda pribadi dan langkah seperti apa yang harus Anda ambil sampai spesifik untuk Anda mengembangkan diri dan mendemonstrasikan kekuatan mereka di dalam kehidupan pribadi Anda. Artinya betul-betul ini harus applicable dan Anda bisa terapkan dan menjadi pengalaman pribadi Anda dalam perjalanan ini. Pilihlah model kepemimpinan yang baik. Siapa menjadi model kepemimpinan Anda dan seperti apa. Dan ini akan sangat menentukan perjalanan pertama Anda. Yang kedua, Anda memiliki panduan untuk mentoring relationship. Dan hal ini, maka Anda perlu lakukan beberapa hal. Ask the right question. Ini yang pertama. Pertanyaan yang diberikan harus pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Banyak orang memberikan pertanyaan tapi tidak tepat. Yang berikutnya, clarify your level of expectation. Ini penting. Anda punya ekspektasi di level 7. Sementara Anda mungkin ada di level 4. Berarti ada gap 3. Dan ekspektasi ini akan menolong Anda untuk sesuai dan berjuang mencapai ekspektasi Anda. Yang berikutnya, accept a subordinate. Artinya Anda menerima diri Anda sebagai bawahan. Menempatkan Anda bukan sebagai atasan. Ini bicara masalah learning position. Yang berikutnya adalah respect
the mentor, but don't idealize him or her. Anda harus menghormati mentor Anda, tetapi tidak boleh mengidolakannya. Karena ketika Anda mengidolakannya, apapun yang dia lakukan termasuk yang salah, maka Anda juga akan melakukan. Hati-hati dalam hal itu. Kemudian immediately put into effect what you are learning. Segera ketika Anda sudah belajar sesuatu, langsung Anda terapkan. Setelah menerapkan, Anda bisa bertanya, ada kendala apa ketika Anda menerapkan, bisa konsultasi kembali dengan mentor Anda. Yang berikutnya, be disciplined in relating to the mentor. Please, jangan pernah terlambat. Kalau janji ditepati, ada tugas dikerjakan. Disiplin, itu yang membedakan antara pecundang dan pemenang. Reward your mentor with your own progress. Berikan reward kepada mentor Anda dengan cara pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan kapasitas Anda dan kompetensi Anda. Itu adalah reward terbaik yang bisa Anda persembahkan kepada mentor Anda. Dan yang terakhir, don't threaten to give up. Jangan mengancam untuk menyerah kepada mentor Anda. Please, ketika Anda mengalami banyak kesulitan, ingat selalu ada solusi. Selalu ada jalan yang lebih baik dan cara yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara nurturing potential leaders? Yaitu build trust. Apa artinya trust? Trust ini adalah singkatan. Yang pertama adalah time. Take time to listen and give feedback on performance. Itu harus Anda lakukan. Yang kedua, respect. They will return it with trust. Artinya, orang-orang yang akan kembali adalah orang yang percaya kepada Anda. Maka Anda harus menjadi seorang yang bisa dipercaya. Yang berikutnya adalah unconditional positive regard. Apa itu? Show acceptance of the person. Menerima seseorang dengan keadaan apa adanya, kemudian menolong dia untuk melakukan perjalanan kepemimpinan menuju kepemimpinan yang lebih baik. Sensitivity yang berikutnya. Bicara tentang apa? Bicara tentang antisipasi, perasaan, dan kebutuhan-kebutuhan dari para pemimpin potensial Anda. Yang terakhir, touch. Bicara tentang apa? Berikan support, berikan dukungan, berikan shake hands, kemudian berikan high five. Dan Anda juga bisa melakukan banyak hal, menepuk pundak dan sebagainya. Tetapi dalam masa-masa pandemik, Anda harus lebih hati-hati dengan cara yang lebih kreatif. Lalu bagaimana nurturing potensial leader yang lain? Kita juga bisa lakukan show transparency dan tunjukkan transparansi, mengakui, belajar dari berbagai kesalahan Anda dan kegagalan Anda. Ingat, kesalahan dan kegagalan bukan musuh Anda. Semua orang sukses besar itu selalu bicara tentang mereka banyak kesalahan dan kegagalan, tapi mereka belajar dari sana. John C. Maxwell katakan, experience is not the best teacher. Evaluative experience is, dan kita belajar dari sana. Lalu, apa yang bisa kita lakukan lagi? Kita bisa exhibit consistency. Kita bisa hold hope high. Kita bisa add significant. Artinya apa? Memberikan kontribusi yang positif bagi orang lain. Kemudian kita bisa provide security. Sangat menyedihkan. Banyak pemimpin yang insecure leader. Anda harus menjadi seorang pemimpin yang secure leader. Yaitu tidak keberatan untuk membuat orang sukses besar. Dan ketika orang-orang Anda bisa sangat sukses besar, maka Anda juga akan sukses besar. Yang terakhir, reward production. Hanya orang-orang yang memberikan kontribusi lah yang layak mendapatkan penghargaan yang lebih besar dibandingkan mereka-mereka yang tidak memberikan kontribusi. Untuk bagian ini, saya ingin tambahkan beberapa tips tambahan bagaimana Anda nurturing potential leaders, yaitu establish a support system. Jangan lupa, karena support system ini menjadi sangat penting di dalam mengembangkan para pemimpin potensial. Contohnya adalah emotional support, skill training, money, equipment kalau mereka butuhkan, bahkan tim jika mereka butuhkan, personil. Anda perlu sediakan itu semua. Kemudian, discern and personalize the potential leader's journey. Jangan lupa, Anda juga ketika melakukan perjalanan kepemimpinan, Anda juga perlu membawa orang-orang bersama dengan Anda supaya mereka bisa merasakan dan sukses bersama dengan Anda. Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda harus pilih orang-orang dengan filosofi hidup yang mirip dengan Anda. Jika tidak,
values yang mereka miliki dengan values yang Anda miliki berbeda jauh, maka itu akan jadi persoalan besar. Yang kedua adalah, pilihlah orang-orang yang potensial, yang betul-betul Anda sungguh-sungguh percaya kepada mereka. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan apa yang mereka butuhkan dan apa yang Anda butuhkan, sehingga harus terjadi integrasi dan keselarasan. Yang berikutnya, lakukan evaluasi secara terus-menerus tentang pertumbuhan dan peningkatan kehidupan seseorang. Dan yang terakhir, jangan lupa berkomitmen dan serius, serta selalu ada untuk orang Anda ketika Anda menjadi seorang mentor. Sahabat pemimpin, John katakan bahwa spend 80% of your time on the most promising 20% of the potential leaders around you. Sediakanlah waktu 80% kepada 20% pemimpin potensial Anda yang paling menjanjikan di sekitar Anda, dan Anda akan melahirkan para pemimpin baru. Mari sahabat pemimpin, jika Anda mendapatkan inspirasi hari ini dan ingin mendapatkan inspirasi dan insight dari saya dalam program YouTube Ganesha Kalpataru Satya, tetap ikuti dan subscribe di dalam YouTube ini supaya Anda tidak ketinggalan satu video manapun.